Natal yang kita rayakan di pagi ini tentunya sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan. Dekorasi Natal tentunya memperindah suasana. Kita yang berkumpul di tempat kita masing-masing, kita bisa melihat keindahan Natal. Di mana-mana saat ini kita berkunjung, suasana dekorasi Natal menghiasi, sehingga suasana sukacita menggembirakan. Bukan cuma kita yang bisa merasakan, orang-orang yang tidak di dalam kekristenan pun merasakan suasana Natal. Tetapi yang paling utama dalam kita merayakan Natal, khususnya Natal yang kedua di masa pandemi, khususnya di bangsa kita, yang penting adalah pesan apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam peristiwa Natal yang kita rayakan. Karena setiap tahun kita merayakan Natal, dan ini artinya anugerah. Kalau kita bisa tetap merayakan di tahun ini, berarti Tuhan memberikan kesempatan untuk kita tetap ada. Tapi apa yang Tuhan mau waktu kita bisa merayakan Natal? Sebagaimana Maria, sebagaimana Yusuf, sebagaimana para gembala, mereka menerima pesan dari Tuhan lewat malaikatnya. Begitu juga dengan orang Majus. Mereka juga menerima pesan dengan cara Tuhan menghadirkan bintang. Dan kita tahu bahwa jauh sebelumnya para ahli Taurat, imam, mereka pun menerima pesan. Lalu waktu orang Majus mendatangi raja, mereka pun menerima pesan. Begitu juga Herodes. Tetapi dua kelompok yang berbeda, satu menerima, tetapi kelompok yang pertama ketika mendapatkan pesan, mereka taat dan mereka mendapatkan kemuliaan. Begitu juga bagaimana gembala waktu menerima pesan, dia tetap menerima lalu akhirnya menyampaikan pesan, menyembah kepada Yesus Sang Juru Selamat. Majus juga sama. Mereka mendengar bahwa mereka tahu bahwa akan lahir raja, dan waktu mereka melihat seorang bayi yang tidak di istana, tetapi mereka tetap menyembah. Artinya, ada kelompok orang yang menerima pesan, responnya pun dia menyembah, dia menceritakan, bersaksi tentang Tuhan. Tetapi ada yang juga menerima pesan, tetapi hatinya keras. Herodes marah, bahkan merancangkan yang jahat. Imam, kemudian ahli Taurat menerima, tetapi mereka tidak merespon untuk menyembah dan mencari Yesus. Di hari ini, waktu kita merayakan Natal, ada pesan yang kita akan terima bersama lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita buka hati, karena saya percaya bahwa dalam seluruh rangkaian firman yang akan disampaikan, ada pesan-pesan khusus untuk saya, untuk istri saya, dan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Sama-sama kita menerima, tetapi siapkan hati, sebagaimana Maria dan Yusuf dia taat, sebagaimana para gembala dia datang lalu menceritakan, artinya dia bersaksi, sebagaimana orang Majus ketika dia tahu, dia menyembah Tuhan dan memberikan persembahan. Marilah kita pun menerima pesan dengan respon yang sama-sama baik untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Sunyi senyap bintang gemerlap, aku datangnya bersembahyang di kandang dan berucap dan mengucap syukur. Anak kecil, anak kudus, Tuhan
anak kecil, anakku, Tuhan Tentram surga menyanyi bahwa sabar kedatangan Kristus anak Daud. 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 Sungguh kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga pagi ini kami merayakan Natal bersama pada gerbang pagi. Karena kami ingat betapa hebat, betapa dahsyat kasih Tuhan yang meninggalkan sorga, menjadi manusia, bahkan lahir di kandang domba di Bethlehem. Mencari kami orang yang berdosa. Sehingga ketika kami percaya kepada Tuhan, kami diselamatkan, kami diampuni, kami dibebaskan dari kutuk, kami disertai, dan kami percaya kami mengalami kemuliaan, kemenangan bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, pesan Natal yang sederhana buat kami. Kami berdoa biar Roh Kudus mengurapi masing-masing kami, memberikan kami hikmat, sehingga firman yang kami dengarkan dapat kami tangkap, kami maknai, kami hidupi. Ujungnya nama Tuhan dimuliakan dan hidup semua kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat Shalom, pagi. Alehim. Sungguh sangat senang bisa merayakan Natal bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita sadari bahwa kita merayakan Natal, ya kan, dari segi tempat, ya kan, kita terbatas, ya kan. Tetapi buat saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa menjadi luar biasa? Ya kan, karena yang terbatas bisa jadi tidak terbatas, ya kan. Maksudnya ada Pak Ivan di antara kita yang hadir dari Manado, ya kan, selalu semangat. Ini luar biasa nih. Bayangkan, ya kan, dia ada di Manado tapi rohnya ada bersama dengan kita. Juga ada Pak Stanley dari Australia, ya. Dan mungkin banyak juga orang yang dari luar kota bisa bersama-sama dengan kita. Dan saya setuju bahwa itu anugerah luar biasa karena memang Allah kita tidak terbatas. Dan hari ini saya bicara pesan Natal yang singkat, yaitu memaknai Natal. Saya ambil ayatnya dari Matius 1 ayat 23. Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. Dikatakan seperti ini, Matius pasal pertama, ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita tanya orang Kristen, ya kan, maka saya yakin dan percaya rata-rata orang Kristen bisa menjelaskan apa sih Natal itu. Minimal orang bisa menjawab, oh buat saya Natal adalah Immanuel. Ya kan? Orang pasti bisa menjawab, buat saya Natal adalah Allah beserta dengan manusia. Dan buat saya itu sebuah perkara yang luar biasa. Karena kalau kita ingat, kalau kita sadar, manusia disertai oleh Tuhan, maka saya terlalu percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Betul saat kita merayakan Natal hari-hari ini,
masih ada masalah. Ya kan? Masih ada tantangan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ekonomi, yang bisnis masih belum bangkit. Mungkin masih ada di antara kita yang karena COVID masih terdampak ke kesehatan kita. Ya kan? Ada orang yang banyak tantangan dalam hidup. Tetapi saya percaya kalau kita sadar makna Natal adalah Allah menyertai hidup kita, maka saya percaya tidak ada masalah yang terlalu berat yang nggak bisa kita lewati. Saya percaya kalau Allah beserta dengan kita, maka Tuhan menguatkan kita. Dan saya percaya kalau Allah menyertai hidup kita, Dia berikan mukjizat buat kita, dan Dia berikan jalan kemenangan buat kita. Amin. Walaupun merayakan Natal di saat ini kita terbatas, tetapi kita harus yakin dengan iman bahwa tahun 2022 kita akan melangkah dengan penyertaan Tuhan dan kita lihat pertolongan Tuhan. Tetapi di satu sisi saya lihat ada banyak orang yang merayakan Natal tetapi nggak ngerti maknanya. Kalau dulu saya termasuk pelakunya, ya kan, sebelum bertobat dulu saya pelakunya. Jadi kita merayakan Natal, kalau di Sumatera namanya jadi Lapo Tua, ya kan? Wah, luar biasa itu nyanyinya, bos. Waduh, alam kudus itu pakai suara 1, 2, 3 sampai 5. Kalau kita kan cuma suara 1, 2, 3 tuh, wah, sampai 5, bos. Itu pizza itu. Sampai anjing-anjing di sekitar bingung lihat kita nyanyi, kok kasihan banget ya urapannya. Ya kan? Tetapi persoalannya urapannya bukan dari Roh Kudus. Urapannya urapan tuak, urapannya urapan bir. Jadi semua orang Kristen rata-rata ingat merayakan Natal. Yang main judi, stop dulu main judi sebentar, yuk kita merayakan Natal. Bahkan kalau di daerah saya ada tradisi, sambil orang nunggu Natal, ya kan, mertua, menantu, anak-anak main judi bersama. Itu luar biasa. Nah, tetapi hari ini saya bersyukur buat saya secara pribadi diingatkan pesan Tuhan buat saya di Natal ini. Setelah saya renungkan, wah, Allah menyertai. Tidak ada jaminan Bapak Ibu bahwa 2022 maka persoalan akan lebih mudah. Tetapi ini yang saya buat saya bangga. Kalau saya memaknai perayaan Natal, bukan sekedar merayakannya dengan meriah. Saudara, ini kalau boleh kita nanti Zoom setiap pagi mesti rapi begini ya. Enak banget lo kelihatan lo. Aduh, saya semangat nih khotbah ini. Kadang-kadang kalau kita khotbah 2 pagi ya Bapak Ibu ya, kita lihat yang dibuka kamera cuma 5. Kadang-kadang hati kita, aduh Tuhan tolonglah, gerakkanlah supaya kita bisa saling melihat ya kan. Tapi nggak apa-apa. Tapi hari ini saya lihat, waduh, dengan topi-topi yang khas merah putih. Artinya sekali merdeka, tetap merdeka dalam Yesus ya kan. Oh, luar biasa ini. Kalau lihat tampang Bapak Ibu sekalian ya kan, kita terdorong setiap pagi untuk datang di 2 pagi. Karena melihat ada yang gagah, ada yang ganteng, ada yang cantik. Wah, luar biasa. Pokoknya Natal kita tahun ini luar biasa. Nah, tetapi saya mau ingatkan, Natal boleh gagah. Natal boleh dirayakan dengan meriah. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa makna Natal bukan terletak pada perayaannya. Karena ada banyak orang yang menangis saat merayakan Natal. Tetapi pasca Natal, hidupnya tetap sama. Yang mabuk tetap mabuk. Iya kan? Yang kasar tetap kasar. Yang, wah, hidupnya asal-asal tetap asal-asalan. Nah, tetapi buat saya, merayakan Natal yang berhasil adalah, apapun situasi kita merayakan Natal, itu nggak terlalu penting. Tetapi buat saya, perayaan Natal yang paling sukses, andai kata ada satu saja kelemahan hidup kita yang dapat diubahkan di masa Natal ini. Gak usah sempurna. Satu saja yang biasanya suka bohong. Di saat Natal ini karena dia sadar Allah menyertai hidup saya. Kalau saya bohong pasti Tuhan tahu. Kalau itu bisa saja kita minta tuntunan Roh Kudus mengubah hidup kita. Sorga sudah sangat senang. Ya, ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, saya agak terharu ini. Perayaan Natal tahun ini saya nggak bisa maju ke depan membawa persembahan palungan saya. Oh, luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Ternyata dia masih ingat di gereja kita ada persembahan palungan. Karena dia bilang dia bayangkan Yesus di palungan itu. Bayi kecil yang mulia menjadi hina. Lalu dia menangis. Dan itu buat saya sesuatu yang sangat luar biasa. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita merayakan Natal, jangan sampai merayakannya seperti merayakan sebuah musiman. Artinya apa itu?
Jadi di ini kan kita banyak mengenal musim. Ya kan? Ada musim durian. Ya kan? Ada musim apa nih kasar? Kalau musim Natal ya musim-musim RW ya. Nah, tapi merayakan Natal nggak boleh musiman. Karena ada orang merayakan Natal, ya udahlah saat Desember kita merayakan Natal, kita turunkan pohon Natal ya kan, setelah dipasang pohon Natal, pasang lagu-lagu Natal, ya kan, lalu mulai bikin kue-kue Natal. Tetapi setelah Januari, ya kan, memang kalau di Manado saya dengar kadang-kadang Februari pohon Natal belum turun. Ya, tetapi masalahnya setelah orang menurunkan pohon Natal, setelah sisa-sisa kue Natal selesai, makan makna Natal juga selesai musimnya. Nah, tetapi saya diingatkan Roh Kudus hari ini bahwa makna Natal nggak boleh sifatnya hanya sesaat. Makna Natal nggak boleh sifatnya musiman. Makna Natal nggak boleh hanya didengarkan. Makna Natal nggak boleh hanya dipikirkan. Tetapi makna Natal harus dihidupi hari demi hari sepanjang tahun ini harus menjadi perayaan Natal karena kita menghidupi makna. Itu yang sangat penting. Ya. Jadi hari ini kita diingatkan supaya kita membawa makna Natal, mengingat satu hal yang sangat penting, bahwa apapun keadaan kita, ada Allah yang Immanuel. Dia menyertai hidup kita. Mungkin kita sekarang cuma single parent. Mungkin kita bilang, wah usia saya sudah semakin tua. Hidup tambah berat. Ingat, Allah menyertai hidup. Karena itu pertanyaan yang sederhana, apa makna Natal yang harus kita hidupi di sepanjang tahun ini? Yang pertama adalah kita harus hidup dalam kasih. Hari ini backgroundnya Ibu Penatua luar biasa. Ya, itu kalau nggak salah apa itu tema Natal Nasional PGI dan KWI, ya kan? Bahwa cinta kasih Kristus yang menggerakkan saudara. Artinya apa itu Bapak Ibu? Yang paling esensi ketika kita merayakan Natal, kita ingat kasih Tuhan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, yang transenden, nggak bisa terpikirkan oleh manusia. Tapi dia datang ke dunia, menerima kita apa adanya. Kita mesti selalu renungkan kalau kita diselamatkan, itu bukan karena kita hebat. Bukan karena kita punya jasa. Bukan karena kita layak karena pelayanan kita. Tetapi sesungguhnya adalah karena kita dikasih oleh Tuhan. Jadi buat saya, kalau disebut Immanuel, berarti kita ingat Allah mengasihi kita. Dan ingat kasih Tuhan buat kita bukan hanya saat Natal. Karena Yesus bilang, aku tidak membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Artinya apa? Tuhan nggak pernah membiarkan kita sendiri. Bahasanya dia menggendong hidup kita. Dia pegang tangan kita. Alkitab bilang, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Tetapi aku memberikan bagimu seorang penolong yang lain. Jadi jangan sampai kita euforia pada saat Natal. Tetapi kita lupa bahwa setelah Natal pun Tuhan Yesus melalui Roh Kudus menyertai hidup. Hanya masalahnya kadang-kadang kehidupan kita sehari-hari hidup terlalu berat. Kita lupa ada Roh Kudus bersama. Suara pengalaman saya berjalan dengan Roh Kudus sungguh luar biasa. Seorang yang bisa mendengarkan suara Roh dan punya kepekaan dengan pimpinan Tuhan, itu akan mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Jalan-jalannya tidak akan pernah sama. Berarti yang pertama, apa makna Natal buat kita yang kita ambil temanya adalah Immanuel. Berarti yang pertama, kita harus ingat, saya dikasih Tuhan. Apapun keadaan saya, apapun keadaan kesehatan saya, sekalipun mungkin keluarga menghina saya, sekalipun mungkin keluarga tidak memperhitungkan saya, tapi ingatlah, Allah memperhitungkan. Karena itu pesan Natal yang pertama adalah, sebagai pengikut Tuhan, maka kita jangan hanya merayakan Natal, tetapi kalau Paulus bilang, karena kasih Kristus menguasai kami. Berarti orang yang merayakan Natal dengan benar, bukan dilihat berapa banyak hadiah yang dia dapat. Saya dengar nih, terbang pagi, Natalnya ini banyak hadiah katanya ini, hari ini. Ya, ada kulkas 2 pintu. Nah, tetapi bukan itu yang lebih penting. Yang lebih penting adalah yang menguasai kita bukan hadiahnya. Yang menguasai kita bukan berkatnya. Tetapi yang menguasai kita adalah kasih Tuhan. Sehingga kita menjadi saluran kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada saudara-saudara kita.
Paulus bilang begini, Bapak Ibu, saya sangat dikuatkan dengan pernyataan Paulus. Dia bilang begini, barang siapa berkata mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudaranya, dia itu pendusta. Ini apa Bapak Ibu? Kalau kita memperingati Natal, berarti dengan kasih Tuhan, kita membereskan hal-hal yang melukai hati kita. Saya nggak bilang bahwa kita punya saudara yang benci sama kita karena kita salah. Bisa saja saudara kita yang salah kepada kita. Tetapi di musim Natal ini, kita dengar suara dari sorga. Ya kan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara umat yang berkenan. Yang kedua, apa makna Natal yang kita bahas Immanuel hari ini? Yang kedua adalah itu berbicara tentang hidup dalam kerendahan. Saudara, Natal bukan sekedar kita lihat bayi yang ada di palungan ini. Tetapi Natal bicara bagaimana dahsyatnya Allah mengosongkan diri. Yesus merendahkan diri, membatasi dirinya. Sehingga dia lahir menjadi manusia biasa. Dia merasakan setiap penderitaan-penderitaan. Makanya Natal ini tidak boleh dipakai sebagai ajang untuk membanggakan diri. Ya kan? Karena ada sebagian orang, oh Natal gereja gua dong paling hebat. Oh, itu mengeluarkan biaya 7 miliar. Di stadion yang paling besar. Oh Natal gua dong paling hebat. Oh Natalnya terbuat dari emas. Kalau itu habis semua, ntar setiap jemaat foto diambil 1 daun tuh. Nah, tetapi buat saya yang harus kita ingat adalah kalau kita memperingati Allah yang Immanuel, itu bicara soal Allah yang maha mulia, Allah yang merendahkan diri, supaya dia bisa menjangkau hidup. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita merayakan Natal, yang harus kita tanya sama Tuhan, Tuhan, masih ada nggak kesombongan yang masih terus berjalan dalam hidup? Atau kita mesti evaluasi. Tahun kemarin mana gue lebih bahasanya lebih rendah hati daripada zaman. Ya kan? Karena saya percaya Bapak Ibu, orang merayakan Natal tanpa sikap kerendahan hati, maka tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau orang merayakan Natal disertai dengan kerendahan hati, disertai sikap yang hanya mengandalkan Tuhan, karena dia disertai oleh Tuhan, saya percaya Alkitab bilang, orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu sebabnya di saat Natal ini, kalau kita mengalami situasi yang sulit, ya kan, mungkin tidak diperhitungkan, jangan kecewa. Merendahkan diri saja kepada Tuhan. Karena kalau Allah saja sudah merendahkan diri, kalau dia menyertai kita, dia merendahkan diri tujuannya supaya dia bisa mengangkat kita. Saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang merendahkan diri dalam hidupnya, kita nggak bisa batasi. Karena Tuhan yang bilang, orang yang merendahkan diri, pasti akan diangkat oleh Tuhan. Yang ketiga, apa makna Natal melalui tema kita Immanuel hari ini? Yaitu saya perhatikan bahwa hidup kita harus dalam sukacita yang besar. Malaikat berkata kepada orang-orang Majus. Saya lupa orang Majus kah, Pak Gembala kah? Ya. Tapi ayatnya bilang begini, hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Berarti Natal itu bukan soal apa yang kita dapat yang membuat kita bersukacita. Natal bicara bagaimana Yesus lahir yang membawa sukacita besar dalam hidup kita. Saudara, kita bersukacita bukan karena apa yang kita punya. Tetapi hari ini kita ingatkan, kalau kita selalu pandang Tuhan, kalau kita selalu ingat ada Allah yang menyertai hidup saya yakin di atas tekanan hidup kita, kita bisa bersukacita. Amin. Paulus mengalami hal itu. Sukacita orang Kristen bukan berarti tidak ada masalah. Justru sebaliknya, orang Kristen yang sejati, ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, tapi dia tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena dia percaya Allah memberikan kekuatan. Ini dialami oleh Paulus. Paulus sedang ada dalam penjara ketika dia menulis surat Filipi. Tapi dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dia bilang, sekali lagi kukatakan, artinya apa itu? Penekanan. Orang Kristen yang merayakan Natal boleh secara lahiriah. Kita tidak mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Tetapi kalau Allah menyertai hidup kita, itu yang saya percaya. Sukacita tidak akan menghilangkan
hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Justru sukacita akan menghilangkan berbagai penderitaan. Sukacita dalam hidup. Yang terakhir, yang keempat. Apa makna Natal lewat tema Immanuel hari ini? Berarti kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara, peristiwa besar Natal terjadi sebetulnya hanya sederhana. Karena Yesus mau merendahkan diri, menggenapkan kehendak. Saudara, dari ilmu teologi, esensi Yesus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu sama. Jadi nggak bisa suka-suka ngatur. Ya kan? Jadi ini luar biasa nih. Bagaimana Yesus bisa menerima, merendahkan diri lalu datang ke surga karena dia ingin menggenapkan kehendak. Dan sepanjang sejarah Injil yang saya baca Bapak Ibu, di situ sangat terang-terangan dikatakan dari lahirnya Yesus sampai matinya di salib. Alkitab berkata, dia selalu menggenapkan kehendak. Ketika dia dibaptis dalam Matius 3:15 dikatakan, biarlah hari itu terjadi karena demikianlah kita menggenapkan kehendak Allah. Buat Yesus, walaupun dia dipandang hina, walaupun dia disamakan dengan manusia yang berdosa, tetapi karena itu menggenapkan kehendak Allah, buat dia nggak masalah. Bahkan yang luar biasa, buat Yesus, kalaupun dia harus disalib, walaupun dia harus bergumul di Taman Getsemani, kita bilang darahnya, keringatnya, seperti darah. Tetapi dia tetap berkata, Bapa, sekiranya mungkin lalukanlah cawan ini, tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita ingat ada Immanuel yang bersama dengan saya, harusnya kita berani menjalani hidup ini dengan menginginkan kehendak Tuhan dalam hidup. Kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena malaikat yang berkata, kok jangan takut. Ya kan? Jadi kesuksesan Natal adalah ketika kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Semeriah apapun Natal kita rayakan, sehebat apapun aksesoris yang kita pakai. Tapi kalau tidak ada kerinduan menggenapkan kehendak Allah, sorry saya ngomong ini, maka Natal itu bukan sesuatu yang luar biasa di mata. Tetapi keadaan bisa sederhana. Tetapi di perayaan Natal ini kita punya komitmen Tuhan. Di sepanjang tahun ini, walaupun Natal selesai, walaupun pohon Natal sudah diturunkan, tetapi saya ingin melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu saya percaya, sorga tersenyum. Lalu apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia sertai kita, dan Tuhan berkenan dalam hidup kita. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan, pasti akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu, ketika kita merayakan Natal pagi hari ini, maka kita ingat ada Allah yang menyertai hidup. Dia nggak pernah meninggalkan. Manusia bisa berkhianat kepada kita. Manusia bisa curang kepada kita. Manusia bisa nggak adil kepada kita. Tetapi ingatlah satu hal. Aku bersuka cita, aku bangga. Ada masalah saya. Tapi ada Tuhan yang dahsyat, yang maha kuasa. Menyertai hidup saya. Dan kalau Tuhan menyertai hidup kita, maka saya percaya kita akan menang. Tetapi ingatlah. Mereka Natal bukan bicara hanya soal kemenangan. Mereka Natal bicara soal bagaimana kita menghidupi makna Natal itu dalam hidup. Karena itu apa makna Natal dalam hidup kita? Yang harus kita hidupi setelah kita selesai merayakan Natal ada 4. Yang pertama, ingatlah harus hidup dalam kasih. Yang kedua, kita harus hidup dalam kerendahan hati. Yang ketiga, kita harus hidup dalam sukacita besar walaupun ada tantangan yang berat dalam hidup kita. Dan yang terakhir, hiduplah dalam kehendak Tuhan. Karena itulah yang dikatakan oleh Maria, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Jadi setiap kita melakukan kehendak Allah, pasti di situ Tuhan disenangkan dan ada perkara-perkara yang luar biasa. Mari kita Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur, kami merayakan Natal, kami diingatkan kembali bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Dan kalau Tuhan menyertai hidup kami, maka pasti hidup kami akan diubah. Itu sebabnya di sepanjang tahun ini, mulai hari ini, kami berdoa biar Roh Kudus yang menyertai kami, memimpin kami, memberikan kami hati yang peka, yang dengar-dengaran terhadap suara Roh. Sehingga setiap saat, setiap hari kami menghidupi makna Natal. Nama Tuhan dimuliakan. Dan kami terlalu percaya. Dimanapun Tuhan dimuliakan, maka di situ doa akan didengarkan. Maka di situ mukjizat akan dinyatakan. Tuhan mengenal hidup kami masing-masing ya Tuhan. Kalau kami punya kekurangan, kalau kami punya kelemahan, kalau kami masih ada dosa yang tersimpan dalam hati kami. Kami berdoa. Tuhan yang mengubahkannya. Tuhan yang memulihkannya. Sehingga kami bangkit kembali. Dengan satu tujuan, hidup kami hanya untuk
menyenangkan hati. Tuhan tahu setiap pergumulan persoalan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang menolong kami, sehingga setiap anak-anak Tuhan melangkah bersama dengan Tuhan. Kami punya kesaksian. Tahun-tahun ke depan, kami akan melihat kemuliaan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus, di doa pagi ini, boleh kami merayakan Natal via Zoom, itu karena anugerah Tuhan. Dan kami mengucapkan berkat buat hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kami pada pagi hari ini, di perayaan Natal ini, yaitu pemain musik WL, yang telah menyiapkan fasilitas Zoom ini bagi kami. Bahkan juga yang telah mengkoordinir sehingga Natal ini berjalan dengan baik. Dan terlebih hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan pakai mereka lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya biarlah Natal ini membawa berkah besar dalam keluarga kami. Natal ini membawa pemulihan dalam keluarga kami, sehingga hidup kami semakin menerangi di sekitar kami, bahkan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dan karena Kau adalah sumber sukacita bagi kami, sumber berkat bagi kami. Kami rindu bila Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa. Damai dan sukacita yang berasal dari Allah Bapa, cita kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan tuntunan Roh Kudus, kiranya saudara, mulai pada pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan, menjemput kita, mengubah tubuh kita, menjadi tubuh kemuliaan yang menerima berkat, katakan, Amin.